Oke guys, update lagi Project Car 59. Jadi kemarin sudah naik epoksi, sekarang masuk ke proses pendempulan. Nah ini untuk bumper barunya sudah terpasang. Jadi lagi kita setel dulu untuk nutnya. Nah ini belum ketemu nih, ya kan? Masih kayak begini, nanti diratain pakai dempul, ya kan? Jadi untuk bumper barunya nggak didempul, yang didempul cuma fendernya aja guys, gitu. Terus untuk gap dari bagasi, kap bagasi ke bumper ini udah kita setel juga, ya kan? Yang awalnya ini tonggos nih, ya kan? Jadi si posisi kap mesin itu di atas. Nah sekarang udah lumayan rata nih, itu. Terus untuk yang sebelahnya ini belum selesai, tuh, ya kan? Gapnya masih lumayan jauh. Jadi untuk gap-gap kayak begini nanti dirapikan dulu, dibenerin dulu, ya kan? Jadi nanti ketika mau naik cat, semua gap udah lurus, ya minimal nggak mencong-mencong lah, gitu, ya kan? Jadi untuk pengerjaan si Project 59 ini baru sampai segini guys, nih, ya kan? Nah ini di depannya ada BMW, jadi ini lagi ngesol tipis-tipis aja, gitu. Jadi untuk updatean hari ini segitu dulu aja. Oke guys, update lagi nih karena yang punya mobil dari kemarin nanyain terus, jadi makanya nih videonya kita update terus, ya kan. Nah jadi kemarin setelah proses pendempulan ini sekarang sudah naik lagi epoksi, ya kan. Jadi kalau mobil dikerok seperti ini tuh epoksinya lumayan boros guys, gitu. Nah ini bagian-bagian yang kemarin sudah kita dempul dan nutnya kita bener-benerin, ini udah selesai. Ini udah naik epoksi full semuanya, ya kan. Nih kemarin bagian-bagian sini juga sudah selesai kita dempul. Ini untuk bumper, nut dan gapnya sudah ketemu guys tuh. Nah jadi untuk bumper bagian belakang ini kita skrup, ya kan, karena seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, bumper belakang itu nggak seperti bumper depan. Jadi kalau bumper depan dia mau ganti klakson aja bumper harus dibuka. Nah kalau bumper belakang ini kalau misalnya nggak ada perbaikan bodi segala macam, bumper ini nggak akan pernah dibuka guys, gitu. Makanya untuk bumper belakang kita bikin paten aja, gitu. Karena bumper belakang kan nggak diganti baru nih, kita kasih pakai bumper copotan. Dan ya memang untuk dudukan klip-klipan segala macamnya kan udah nggak lengkap lah kasarnya begitu. Jadi makanya kita skrup aja, gitu guys. Nah ini sedang proses pengamplasan. Jadi setelah didempul terus naik epoksi, sekarang diamplas, ya kan, supaya permukaannya halus. Jadi nanti setelah selesai diamplas ini langsung naik ke cat dasar dulu guys, gitu. Nah jadi untuk gap di bagian bumper belakang yang sebelahnya juga nih, ini udah selesai dibenerin. Nah, ya kan, ini udah rata tuh. Ini juga sama, sebelah sini juga disekrup juga. Jadi intinya bumper belakang kiri kanan disekrup, kalau bumper depan nggak disekrup guys, gitu. Jadi diusahakan bisa dibongkar pasang untuk bumper bagian depan guys. Nih. Jadi untuk proses pengamplasan ini lumayan lama ya kan, bisa sehari sampai 2 hari. Jadi makanya untuk proses pengecatan atau pengerokan full kayak gini ya harus sabar-sabar lah intinya. Nah terus ini kemarin kita cek posisi engsel untuk tutup bensin, ternyata ini bekas repairan guys, nih, ya kan. Dan dalemannya juga udah pada patah tuh, ya kan. Jadi ini kemarin yang punya mobil minta diakalin, cuman kita bingung ngakalinnya seperti apa, ya kan. Karena ya ini juga bekas diakalin nih, tuh, ya kan, bekas diakalin dan hancur lagi. Jadi kemungkinan kalau kita akalin ya hasilnya nggak jauh beda, gitu. Ini kan lurus nih, untuk si asnya masih utuh. Yang patah tuh dia pengait ke asnya guys. Nih, yang bengkok ke dalam kayak gini, ya kan, posisinya kan bengkok ke dalam. Ini patah nih dalamnya nih, gitu. Terus juga ini pegasnya udah nggak ada nih, ya kan. Jadi ini kalau misalnya mau isi bensin, jadi tuas dari dalam ditarik,
bagian sini juga ada yang harus megang, jadi harus ada 2 orang guys. Normalnya kan ketika tuas pembuka tutup bensin ini dibuka, ya kan, tutupnya langsung ngebuka sedikit. Nah ini enggak guys, karena pegasnya udah nggak ada. Jadi untuk panel penutup bensin ini kemungkinan kita ganti aja, ya kan. Nanti kita obrolin sama yang punya mobil, karena kalau diakalin juga ya percuma. Diakalin tetap bayar, ya kan, hasilnya juga nggak ngejamin bagus lah. Jadi mending kita ganti aja pakai copotan yang memang kondisinya masih oke, gitu. Nah ini untuk pengamplasan sudah pindah posisi, jadi sekarang ngamplas bagian atap nih, ya kan. Jadi ya sekali lagi saya bilang, kali aja ownernya juga nonton, ya kan. Ini untuk proses pengecetan, terutama di krok seperti ini, itu makan waktu lumayan banyak, ya kan. Apalagi kondisi bodinya seperti Project 59 ini. Jadi setiap panel dia tuh bekas repairan guys, gitu. Jadi otomatis kita harus ngedempul. Dempul juga lumayan makan waktu, ya kan. Karena ya ngedempul itu ya kasarnya nggak bisa asal teplok aja dempul gitu kan, harus dilurusin natnya, ya kan, dempulnya harus dihalusin. Ya pokoknya untuk proses pengecetan terutama full krok seperti ini tuh otomatis makan waktu lebih lama guys, gitu, ya kan. Terus seperti yang saya bilang tadi, setelah proses pengamplasan ini selesai, ini kemungkinan langsung naik cat dasar, ya kan, karena proses dempulnya udah kelar, ya kan, ngelempengin nat-natnya udah kelar, jadi ya sudah selesai gitu, tinggal naik cat dasar. Nah nanti setelah naik cat dasar, mungkin nunggu 1-2 hari kering, langsung naik cat akhir, ya kan, cat akhir dan juga pernis atau clear, gitu guys. Oke. Jadi karena di sini proses pengecatannya open, ya kan, benar-benar open di alam terbuka. Jadi kita masih bersahabat dengan alam, ya kan. Untuk pengeringannya juga kita ngandelin matahari, gitu kan. Jadi ya itu salah satu faktor yang bikin proses cat jadi lama. Terus mungkin ada yang tanya, Kang, kenapa nggak bikin spray boot atau ya proses pengecatannya diganti pakai open? Ya nggak ada duit. Nggak ada duit, dan mungkin kalaupun dibikinkan spray boot atau tempat ngopen cat gitu kan, ya mungkin harganya nggak akan seperti sekarang, pasti lebih mahal. Gitu aja guys, simpelnya ya. Nah oke guys, ya ini untuk bumper depan sudah selesai kita kasih epoksi juga. Jadi sebelum naik epoksi warna abu ini, kita naik dulu PP primer nih guys. Gitu. Sebenarnya kalau udah dikasih PP primer seperti ini, nggak perlu naik epoksi warna abu juga nggak apa-apa, ya kan. Cuman ya Mang Aki nih, avatar pengendali elemen cat nih, ya kan, minta naik epoksi warna abu supaya katanya sih si cat silvernya nanti biar gampang nutup, gitu. Jadi intinya kalau misalnya part plastik seperti bumper ya, yang kode plastiknya PP, itu diwajibkan naik dulu PP primer supaya nanti si catnya melekat kuat di bodi plastiknya guys, gitu. Masalah untuk naik epoksi warna abu ini tuh ya sebenarnya tergantung kebiasaan tukang catnya aja, gitu. Tapi selama hasilnya bagus, selama hasilnya oke, ya nggak masalah, gitu guys. Nah jadi untuk estimasi pengerjaan ngecat nih dengan kondisi yang sekarang, kalau misalnya nggak ada kendala, terus cuacanya bagus terus, ya kan, panas terus, mungkin nggak akan lewat dari minggu sekarang udah selesai, ya kan. Cuman kalau misalnya ada kendala, terus cuacanya hujan-hujan terus, ya otomatis waktunya juga mundur-mundur, gitu kan. Karena kalau kita paksain dengan cuaca yang dingin, biasanya catnya jadi jelek, gitu. Kita juga pertaruhan bahan catnya nih nggak murah, gitu kan. Jadi untuk epoksi ini kita pakai kurang lebih sekitar 4-5 kaleng. Untuk cat warna silvernya juga kita pakai kurang lebih 4 kaleng 5 kaleng. Terus untuk clearnya kita pakai kurang lebih sekitar 4 kaleng juga, 4 atau 3 kaleng lah, gitu. Jadi kalau misalnya gagal, ini cat ngulang lagi dari awal, itu belum lagi thinner. Jadi makanya kita juga sebenarnya kerja pengen cepet, ya kan, supaya biar cuan itu. Cuman ya kalau dipaksain dengan kondisi yang nggak memungkinkan, ya kita nantinya bukan cuan, malah jadi
Amsyong guys. Gitu, oke.